Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, bersama kami saya Sendiri Setiawan dan saya ditemani oleh Bapak Sugiono, salah satu guru di SMPIT Inklusi, yakni SMPIT BIC Bina Insan Cemerlang. Kami di sini akan melakukan wawancara face to face berkaitan dengan pendidikan inklusi. Bagaimana Pak Sugiono? Kabar sehat? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Begini Pak, saya akan melakukan wawancara ini pertanyaan yang mengenai inklusi seputar sekolah, juga ada seputar inklusi sosial. Mulai dari pertama, yakni tentang sekolah dulu. Pak Sugi merupakan wali kelas dari Ananda yang termasuk disabilitas yang bernama Beliana Tunggal. Betul. Ya. Di dalam konsep kelas, konsepnya itu seperti apa sih Bapak? Boleh dijelaskan? Oke, kalau alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah masih bisa ada di lembaga pendidikan. Kebetulan tadi sudah disebutkan, termasuk kelas saya itu ada anak yang berkebutuhan khusus istilahnya. Nah, kalau di kelas itu dia itu butuh kepada guru sedo namanya, dan guru pendamping. Nah, jadi setiap pembelajaran itu memang tidak seperti siswa yang lainnya, tapi terutama pelajaran agamanya yang saya ajar sendiri itu memang punya target-target tersendiri, karena pastinya tujuannya yang harus dicapai atau capaian pembelajarannya itu berbeda dengan yang lainnya. Apakah pernah Bapak selama pembelajaran berlangsung, Ananda yang disabilitas itu bergabung dengan teman-teman lainnya yang normal begitu? Ya, kalau selama pembelajaran saya terutama PABP ya, Pendidikan Agama Islam itu dia ada materi khusus yang saya sebelumnya sudah memberi informasikan kepada guru pendamping itu. Oh, gitu. Nah, setelah itu ketika ada acara yang membutuhkan untuk bergabung, memang harus bergabung. Nah, supaya sosialnya itu dapat. Gitu. Terutama tentang masalah bagaimana kita menghargai sesama teman, bagaimana kita berinteraksi dengan teman yang lain. Itu juga penting. Tidak semua harus berpisah dengan kelas itu, tapi selama pembelajaran penjelasan itu anak tersebut keluar dari kelas kemudian bersama dengan guru pendamping. Tapi kalau untuk yang khusus untuk yang bergabung kerja kelompok apa dan lain memang harus dilibatkan. Oh gitu sekali Pak, bahwasanya sosial itu sangat penting, bahwa ketika sudah lulus dari sekolah tersebut Anda juga memerlukan sosialisasi dengan masyarakat lainnya gitu Pak, ya benar sekali. Dan untuk SMPIT sendiri nih Bapak sudah mulai inklusi sejak kapan ya? Sejak 2020. 2020, berarti 3 tahun jalan. 3 tahun yang lalu. Oke. Karena pas kebetulan waktu itu memang baru pertama kali kita mendapatkan murid yang kayak begitu. Baru pertama kali. Pesanan kesan pertama kali mendapati murid seperti itu bagaimana Bapak? Apakah ada something special atau? Pastinya iya. Ya, Kita iya, bingung ya, iya, kita iya. bingung. Kita mau diapakan. Tapi kita yang untuk SMPT ini yang ada guru pendamping baru sekarang ini. Karena permintaan kita kerjasama dengan psikolog dulu. Ini butuh guru pendamping, akhirnya kita komunikasi dengan orang tua, ternyata disetujui dan orang tuanya juga menginginkan itu. Kalau sebelumnya, alhamdulillah kita bimbing sendiri. Nah, Itu berkaitan dengan sekolah sekarang sosial yang inklusi Bapak. Di kota kita ini di Bondowoso sini Bapak, menurut Bapak sudah layak dikatakan sebagai kota yang ramah disabilitas atau belum? Sejauh saya mengetahui sosial di sini, kayaknya belum. Karena terus terang anak-anak yang berkebutuhan khusus kayak itu ketika terjun di masyarakat itu pasti masyarakat yang tidak tahu tentang hal itu dia itu akan memperlakukan seperti yang kita tahu sudah. Menganggap dia itu menganggap remeh dan juga menganggap dia itu
berbeda dengan yang normal. Iya, iya. Itu anggapan masyarakat, dan kita juga tidak bisa menampik hal itu. Iya, benar. Nah, pertama memang realitanya begitu, kemudian pemahamannya masyarakat juga begitu. Nah, makanya SMPIT ini bergeraknya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada teman-temannya, bahwasanya mereka teman kalian yang berkebutuhan khusus itu memiliki kemampuan yang ada juga, punya bakat yang ada juga, tapi bakatnya itu perlu penanganan khusus dan juga ada guru khusus yang menangani. Itu sebenarnya pemahamannya kepada orang yang di luar dia yang harus dipahamkan. Kalau untuk Mas Bondowoso belum saya temukan masih. Kalau sekolahnya ya ada, tapi kalau ketika ke masyarakat, nah masyarakatnya ini belum siap untuk hal itu. Ya. Jadi di Bondowoso sendiri, mohon maaf, dapat dikatakan sumber daya manusianya yang kurang sadar akan hal itu. Pertama ya, mungkin juga pemerintah juga perlu untuk turun tangan dan serius untuk hal itu. Memang tidak bisa dipungkiri Bapak bahwa first impression yang ditampilkan dari fisik mereka lah yang pertama gitu. Cara mereka berinteraksi dan fisik mereka kan pertama kalinya yang dilihat oleh masyarakat sekitar gitu. Memang tidak bisa dipungkiri yang realitanya memang seperti itu. Terus yang kedua, sebagai contohnya apabila suatu desa dapat dikatakan suatu lingkungan yang sudah inklusi, gimana tuh Pak? Minimal begini, kalau anak-anak yang punya kebutuhan khusus itu bagaimanapun tidak akan pernah lepas dari penilaian masyarakat. Misalnya kalau kita main bahasa kasarnya ya, antara normal dan tidak normal. Nah itu kita harus mengakui hal itu. Tidak bisa kita pakai disabilitas itu kan satu kata yang halus gitu. Nah, kalau kita berbicara hal itu normal dan tidak normal. Nah, itu setidaknya mereka itu ada bimbingan khusus terkait dengan bakatnya, dan dari bakat itu dia itu menghasilkan satu produk. Produk itu. Iya, pasti satu produk. Karena bagaimanapun kita dalam hidup itu butuh yang namanya kehidupan, ya kan? Nah, biaya iya pasti. Nah, apalagi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Nah, itu harus punya nilai atau punya produk yang bisa dijual. Sehingga pertama, anak-anak itu sudah dengan produknya itu dia bisa membiayai diri sendiri. Walaupun masih dalam bimbingan orang lain. Orang lain termasuk adalah orang tua juga. Nah, itu juga kalau ada campur tangan pemerintah dalam rangka mengembangkan bakatnya itu sehingga menghasilkan produk, dia itu menghasilkan produk, kemudian bisa dijual ke masyarakat, maka menghasilkan uang, maka dia juga pemerintah ini salah satu cara untuk mengurangi beban orang tua untuk membina anak-anaknya. Harus ada produk yang harus dijual, yang harus dihasilkan oleh anak yang berkebutuhan khusus. Kalau tidak produk, mereka dapat menjual jasa. Sebagai contohnya di Bapak, menurut Pak, bagaimana dengan guru yang mohon maaf tunanetra mengajar murid yang tunanetra juga, misal B ada seperti itu sebagian jasa. Tapi apabila jasa yang lain, sepertinya menurut Bapak gimana kalau soal jasa bagi sendiri? Kalau masalah jasa kita lihat kalau misalkan ada yang tadi disebutkan ya, bahwasanya ada guru atau seorang yang memiliki kekurangan dan kelebihannya yang sangat banyak sehingga dia bisa mengajar, maka itu sangat yang luar biasa sebenarnya yang harus yang harus dikembangkan. Itu masalah jasa itu. Harapan kedepannya Pak terkait Bondowoso Kota Tercinta ini mengenai pendidikan yang rata, yakni tidak memandang orang normal atau orang disabilitas, bagaimana harapan Bapak? Ya harapannya memang begitu. Jadi kita ini yang mohon maaf ya merasa kita normal, kita harus yang bisa mengayomi mereka, bisa mengayomi mereka. Saling merangkul. Iya, karena dalam ilmu pendidikan agama Islam saja sebenarnya tadi kan disebutkan produk. Tanpa mereka itu punya produk, tapi mereka butuh kepada kita dalam hal sosial ke Islam ya, sosial Islami itu
mereka juga butuh uluran tangan kita, butuh bantuan kita. Setidaknya kita lah yang diberikan oleh Allah itu nikmat yang sangat besar, berupa kita mampu untuk misalkan mencari uang yang banyak, bisa ini dan bisa itu, kita membantu dia, itu dalam konsep Islamnya. Nah, tapi kalau di konsep secara kehidupan sekarang, ya memang abad 21 ini mereka juga dituntut untuk bisa menghasilkan produk. Ya. Jadi segala peranan di dalam lingkup ini mulai dari diri sendiri yang berkaitan orang disabilitas yang disebutkan tadi, mereka itu setidaknya harus mau untuk menghasilkan produk ataupun jasa. Yang kedua, orang-orang terdekat nih Bapak, orang tua, orang-orang terdekat mereka harus mendukung mereka apapun yang mereka lakukan, gitu. Selagi itu menguntungkan untuk diri mereka. Dan yang ketiga ialah peranan lingkup sekitar dan juga pemerintah, gitu Bapak. Sangat diharapkan bahwasanya di Bondowoso ini sangatlah kalah jauh dengan, bukan membandingkan tapi nyatanya memang seperti itu nggih Bapak, kalah jauh dengan kota Jember. Di sana tuh sudah ramah inklusi sekali, sangat gitu. Jadi taruhnya tuh jauh gitu. Bukan membandingkan tapi nyatanya memang seperti itu dan perlu dibenahi gitu Bapak. Insya Allah ya, sangat perlu. Jadi mungkin dengan adanya adik-adik yang sudah terjun di dunia pendidikan yang khusus ini sebenarnya dibutuhkan gerakan-gerakan untuk mencapai kepada tujuan tersebut. Iya, benar sekali. Moga tercapai ya Bapak. Amin. Bapak demikian, terima kasih banyak atas ilmunya, atas pendapatnya juga. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses dan bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Iya, amin. Mari Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.